Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kurikulum yang terdapat di MTS Asyarifiah. Perkenalkan, nama Ibu Cici Ayesi, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Tentunya kalian sudah tahu apa yang disebut kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pembelajaran serta cara yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ada Kementerian Agama, kemudian ada Kementerian Pendidikan. Untuk Kementerian Agama ada perguruan tingginya, kemudian ada Madrasah Aliyah, ada MTS, Madrasah Ibtidaiyah, Raudatul Atfal. Sedangkan Kementerian Pendidikan juga sama, cuma beda istilah saja. Selanjutnya untuk struktur kurikulum. Inilah struktur kurikulum yang ada di MTS Asyarifiah. Yang membedakannya yaitu dalam segi pendidikan agama. Kalau di Kementerian Agama terdiri dari pendidikan agamanya itu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, plus bahasa Arab. Sedangkan kalau di Kementerian Pendidikan cuma pendidikan agama saja. Yang lainnya sama jumlah mata pelajarannya. Jadi dalam satu minggu kalian mendapat 48 jam pelajaran, sehingga hari Sabtu tidak ada libur, ya. Selanjutnya kurikulum MTS Asyarifiah yang tadi sudah Ibu katakan. Selanjutnya juga ada muatan lokal. Muatan lokalnya yaitu bahasa Sunda. Kalian nanti belajar bahasa Sunda. Selanjutnya ada pengembangan diri. Pengembangan diri itu ada yang dikatakan BPBK, bimbingan penyuluhan dan bimbingan konseling. Kegiatannya ada pelayanan konseling, meliputi pelayanan masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, dan perkembangan karir peserta didik. Jadi kalian kalau punya masalah bisa konsultasi dengan guru BPBK. Ibu sediakan 2 orang guru BPBK. Selanjutnya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di MTS Asyarifiah ini terdiri dari PMR, silat, pramuka, futsal, dan hadroh. Ini ada yang disebut pembiasaan. Pembiasaan yang ada di MTS Asyarifiah yaitu ada pembiasaan rutin dari jam 6.45 sampai jam 7. Berada di halaman sekolah kalian berbaris, membaca Asmaul Husna, sholawat, dan membaca juz amma. Dipimpin oleh seseorang di depan. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah, kemudian ada pembiasaan terprogram yaitu bimbingan baca tulis Al-Quran dan juga baca tulis Latin dari jam 13 sampai jam 15 ya. Selanjutnya ada tadarus online baik untuk siswa, guru, dan staf. Ini jadwal pelajaran yang nanti kalian akan dapatkan. Jadi kalian di sini tidak ada bahasanya tetapi kodenya 6. Lihat hari Senin jam ketiga itu ada 6. 6 lihat di samping. Itu ada namanya Pak Yusuf Iqbal. Otomatis nanti belajarnya sama Pak Yusuf, pelajarannya fikih. Jadi 71 ke bawah membacanya. Jadi pulangnya jam 13.40 ya. 9 jam harinya, hari Jumat itu 6 jam ya. Baik, selanjutnya ini jadwal pelajaran di masa darurat COVID. Nanti setelah matsama kalian akan belajar. Jadi belajarnya di rumah saja. Di sini Ibu sudah sediakan misalkan untuk kelas 7, 4 itu Pak Wahita. Berarti belajarnya sama Pak Wahita akidah akhlak. Kemudian ada 9 itu Bu Haja Ice, itu SKI. Dan 6 Pak Yusuf Iqbal, berarti itu fikih. Jadi begitu, tiap hari 3 mata pelajaran
dari Senin sampai Rabu, sedangkan Kamis, Jumat, Sabtu 2 mata pelajaran. Cukup kalian belajar di rumah saja sampai nanti zonanya zona hijau kita bisa bertatap muka. Selanjutnya ada yang dikatakan KKM. KKM apa itu? Kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalian untuk menentukan KKM dipengaruhi oleh daya dukung, kompleksitas, dan intik siswa. Intik siswa itu kemampuan, sedangkan kompleksitas adalah mudah, sedang, dan sukar. Sedangkan daya dukung termasuk sarana dan prasarana. Ini KKM-nya yang harus kalian capai dari 15 mata pelajaran, yaitu minimal 75. Jadi kalau kalian di atas 75 nilainya setelah ulangan berarti kalian pengayaan. Sedangkan kalau kurang dari 75 kalian harus remedial atau mengulang. Selanjutnya kehadiran. Kehadiran kalian itu harus 95% dari HBE. HBE semester 1 130 hari, sedangkan semester 2 132 hari. Apakah boleh alfa dan izin? Silakan saja, yaitu perhitungannya 5% dari HBE. Jadi untuk semester 1 boleh alfa dan izin 7 hari, semester 2 7 hari. Jadi total dalam 1 tahun 14 hari. Tidak termasuk sakit ya. Kalau sakit itu harus dengan surat keterangan dokter kalau lebih dari 3 hari. Tetapi kalau 1-2 hari cukup surat orang tua saja. Ya, itu. Selanjutnya kriteria dari kenaikan kelas itu harus semua mata pelajaran harus tuntas. 75 ya minimal. Selanjutnya hafal juz amma 10 surat ya. Kemudian berakhlak mulia ya. Kemudian nilai sikapnya minimal B. Yang bagusnya adalah nilainya A. Selanjutnya ekskul pramuka harus B karena wajib gitu. Demikian yang perlu Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasru minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.